mereka mempunyai kemampuan yang sama. Ya, nah, itu Yusuf baru lihat itu, great, they great. Besar. Ya, dokter. Anak-anak buat lingkar sudah. Siapa nama kamu? Siap. Jose. Lagunya mana lagu? Musik. Senyum sedikit ya. Bob cara goyang nih memang talalu. Dia punya program-program begitu langsung diintervensi langsung. Jadi mereka dapat tempat lebih banyak. Karena mereka akan keluar dari sini, orang akan lihat. Model itulah nanti kita akan bangun gitu. Jadi mereka umpama serai. Di sini lahan sekolah ada berapa? Di luar anak-anak ini orang tuanya ada berapa banyak lahan? Itu kita langsung terapi di situ. Itu kan? Oke. Ya, mantap lah. Teman, kemana? Pesan untuk anak-anak SMA 6 khusus untuk mereka. Saya lihat anak-anak begitu semangat, antusias, dan ini sedang kita membangun untuk merubah mental block. Karena itu anak-anak khususnya SMA 6 kelas 12, pesan saya adalah semangat yang hari ini saya lihat
tidak boleh pudar. Terus ditingkatkan agar kalian menjadi manusia-manusia yang bukan saja manusia yang punya kecerdasan, tapi manusia-manusia yang punya daya tahan yang luar biasa, resilience. Itu manusia-manusia yang tahan banting. Seperti bola voli dibanting ke bawah, dia melenting ke atas yang luar biasa. Itu yang kita butuh manusia-manusia seperti itu. Orang-orang yang tidak gampang retak. Bukan seperti gelas kaca dibanting hancur. Tapi seperti bola voli yang dibanting, dia melenting naik ke atas. Itu yang sedang kita siapkan. Cerdas tanpa resilience, sia-sia. Karena itu SMA 6 saya titip kepada para guru semua. Bangunlah anak-anak itu bukan saja intelektualnya, tapi mereka juga adalah manusia resilience yang bisa mampu untuk berhadapan dengan situasi kondisi sulit pada zamannya. Untuk Bapak Ibu guru, Bapak? Pasti Bapak Ibu guru, seperti yang saya sampaikan, SMA 6 bukan tempat jasa penitipan anak. Bukan, ini tempat membangun anak-anak menjadi manusia mandiri. Karena itu kita harapkan guru-guru punya semangat untuk bagaimana bisa bergaul dengan anak-anak itu, paham mereka, bagaimana hidup rumah tangga di rumah tangga mereka, harus mengerti psikologi anak itu, sehingga kita memahami bagaimana menerapi dengan baik. Karena tugas Bapak Ibu guru adalah membangun kemandirian anak itu, baik knowledge-nya maupun afeksinya, juga psikomotorik. Artinya kita membimbing mereka. Bimbingan itu bagaimana psikologi mereka. Kita mengajar mereka supaya knowledge-nya mampu. Kita melatih mereka sehingga mereka mempunyai skill yang baik untuk mereka bisa hidup mandiri. Baik, terima kasih banyak Bapak. Nah, kerjasama dengan PKS siang ini, kamu begitu kerjasama, marketnya sudah jelas, kamu bisa tanam sehingga market jelas. Jadi kamu punya produksi itu dapat diambil semua tanda tangan ini. Ya. Kami sudah bertemu dengan orang tua dan orang tua sudah siap lahan. Siap lahan juga ya? Oh, itu bagus. Nah, uangnya bisa kerjasama dengan Pak NTT, bisa juga datang dari Pak Linus untuk bagaimana terapi, bisa kerjasama dengan Pak Luki Koli. Ya, Pak Luki ya. Untuk ini bisa jalan semua. Ya. Kalian bikin begini habis berapa uang? Ini 80.000 per tangki. Bosong ambil air tangki ini ya? Betul. Ya. Nah, bayang kalau kita cari air sumur bor. Sudah usaha. Kami sudah usaha, tapi tidak ada katanya tidak ada. Di bawah tidak ada air. Mereka minta korem ke dalam. Oh, kan nanti minta korem kita bayar lah. 100 meter kita bayar. Nggak apa-apa. Namanya sekolah unggul nggak ada pilihan. Kenapa lu bikin sekolah unggul? Nah, sekolah unggul berarti dia punya uang harus unggul. Uang tersedia, Pak? Udah harus tersedia. Mau 100 meter masuk ke dalam. Supaya kita kasih tunjuk bahwa ini semua bisa dapat dilakukan. Ya? Terima kasih, Pak Guru. Oke. Ya, karena dia sudah bikin mengganggu kita semua. Bikin sekolah unggul kita bangun pagi, apa ini? Nah, udahlah berarti. Tapi manusia berani itu salah satu manusia maju. Keberanian itu salah satu. Think, heart, and guts. Cerdas, peduli, berani. Kamu telah memilikinya, sisa 2 tolong bantu Bapak Eko, dia jadi sudah. Ya, oke. Ya. Nanti saya sudah bilang Pak Joni Kilapong. Jadi begitu dia datang dari Kalimantan, kita bikin tim di sini. Karena Pak Menteri udah telepon saya, dia bilang sekarang kan masuk perguruan tinggi itu tidak lagi pakai pelajaran bahasa Inggris dan logika. Nah itu Pak, nanti kita tolong jaga di situ untuk kita sesuaikan dengan itu ya. Nanti kita siapkan. Bapak Guru, ini Taman Literasi Rempah milik Pakekson Laskar Jalur Rempah. Oh, Jalur Rempah bikin ini? Iya. Ini Pakekson, jelaskan dulu. Mana? Siap. Jadi ini tujuan awalnya itu ini kita inovasi Laskar Rempah yang waktu itu saya sempat ketemu dulu. Dan ini rempah apa? Jadi barang laku tidak di sini? Laku. Ini perang terjual dengan Bapak jadilah. Nanti dari sini kembangin. Jahe. Iya. Harus karena jahe kita butuh banyak. Iya. Oh, ini kalian sudah minum kering. Minyaknya yang mana? Di sana. Satu hari kalian bisa bikin berapa kilo? Bisa 10 kilo. 10 kilo. Rentemennya berapa? 1 kilo berapa liter? 10 kilo 40 ml. Airnya bagus, kalian pakai air itu toh? Kami air Pam. air pump. Ya. Begini, kita rubah nanti. Kau punya ini kosnya banyak, karena kau pakai gas atau minyak? Minyak tanah. Nah, ini kos kamu tinggi.
kita punya kayu kering banyak. Nanti kita rubah ke kayu kering. Kita punya banyak sampah. Kita bisa pakai sampah untuk bakar ini. Jadi kita nggak usah pakai minyak. Jadi pakai sampah dan kayu kering. Kita bisa pakai. Jadi kalau mau punya kos lebih murah, nggak usah pakai minyak tanah. Nanti kita ini. Kamu sempat nanti terbang bawa dengan beberapa teknisi terbang ke Sumba untuk belajar di Sumba, atau Sumba bisa ajar kamu untuk cara membuat tungku yang model begini, yang pakai kayu. Tidak perlu pakai minyak. Sehingga kamu punya kos lebih murah. Ya? Oke. Minyak. Mana minyak? Nanti sebentar siang nanti datang kerjasama, kalau bisa bawa anak-anak beberapa yang sudah di sini, mereka ke Sumba untuk mereka bisa lihat pabrik di sana. Siap. Kalian bisa dilatih juga untuk ya. Ini sisa hasil samping produksi minyak yang kita mau pakai buat sabun cair dan sabun padat. Begini, kalau minyak kalian kan sudah ada marketnya. Nah, sabunnya nanti kita cari lagi. Kalau minyak kan sudah ada, sudah akan diambil semua. Ini mah kurang ini. Orang sedot satu kali bikin habis semua. Kamu mesti bikin ton. Nah, supaya anak-anak itu kita siapkan Pak Luki. Jadi nanti mainnya ton, tidak lagi kilo. Jadi anak-anak ini kita siapkan mesin. Jangan orang potong begitu. Mesin ya, disiapin mesin sebentar. Lihat ini mumpung mereka semangat begini. Supaya mereka tidak nganggur setelah selesai, mereka tidak nganggur. Ya, permisi. Oke. Kenapa lagi sarana pergi? Kalau musim bupatinya atau wali kotanya harus bikin laporan, kan? Kalau enggak ya kemarin Pak Kepsnya sudah buat laporan. dari sekolah ya. Iya, dari sekolah. Ya, tapi kalau sudah tidak masuk akan dicabut uangnya. Sekarang pun udah dikirim, belum bisa dibayarkan terus. Harus ditarik pulang bahkan. Mereka pakai manual. Lebih. Nanti kombinasi. Kalau dia pakai pencacah yang lebih baik, mereka akan lebih cepat. Jadi tonase tanamnya banyak, karena sekarang kan belum tanam banyak. Kalau sudah tanam banyak, pakai mesin pencacah. Nanti kita sumbang mesinnya, kita siapkan mesinnya. Jadi anak siapkan mesin. Jadi nanti Pak Kepala Sekolah, kamu rencanakan mesin pencacah, mesin untuk tungku, bikin beberapa tungku, tetapi karena kita punya kayu api banyak, kita pakai kayu api. Jadi kayu api banyak orang buang kiri kanan, bahkan sampah. Kita bisa pakai sampah juga untuk membakar ke sana. Jadi kita tidak lagi pakai minyak. Jadi you punya kos dari minyak tidak ada. Jadi kalian bisa tidak harus keluar dari sini langsung bisa kerja, tidak nganggur lagi. Udah, kalian dapat uang. Betul? Siapa nama kamu? Hah? Jeffrey? Orang alor. Luar biasa. Kita jadi. Ya, semangat ya. Oke. Nanti kalian dapat mesin pencacah begini, jadi tidak pakai pisau lagi, tidak pakai parang lagi. Lalu kalian nanti dapat bantuan ya untuk mesin penyiringan. Lampu. Wih, ini buku baru-baru, saudara orang pegang ini. Pak Kepala Sekolah. Jarang orang pegangin buku orang. Buku apa ini? Buku pelajaran mah. Beli nanti disiapkan nanti buku tentang pertanian, buku tentang industri. Lebih banyak supaya mereka baca. Yang di kelompok-kelompok itu mereka bisa baca pengetahuan tambahan. Buku-buku kayak tadi itu nanti tolong diadakan lagi. Supaya banyak orang, anak-anak itu baca buku-buku yang memotivasikan mereka untuk mereka bisa. Ya, buku-buku begini, buku perpustakaan dalam plastik begitu kan bagaimana? Ke depan bukunya semua harus disiapkan untuk wajib semua anak-anak baca di sini. Nama sekolah unggul kan. Jadi buku-buku yang kita siapkan, nanti kita bikin list bukunya. Buku tentang pertanian, buku tentang pendidikan, buku tentang ini, semua di buku disiapkan. Jadi mereka kelas 3 orang sudah punya banyak perspektif, banyak pengetahuan yang mereka peroleh. Untuk mereka bisa belajar banyak hal. Ya,
Jangan dia model seperti begini, bukunya di dalam kantong plastik begitu ya. Ya toh Pak, mainkan supaya anak-anak baca yang bagus, disiapkan. Ini ada tempat kopi atau teh kelor, kopi Pak Jawa. Kalau tidak ada bisa minta dengan industri, minta dengan Dekranasda. Kerjasama dengan Dekranasda bisa taruh di sini. Anak-anak bisa ngopi, bisa minum teh kelor, sambil mereka bisa membaca. Baca-baca buku-buku yang buku-buku pelajaran begini dibagikan saja kepada anak-anak. Taruh kasih mereka semua, buku-buku tentang motivasi, buku-buku tentang pertanian, buku-buku tentang peternakan, buku-buku tentang IT. Nah, itu taruh di sini sehingga mereka ini kasih mereka itu yang diganti. Ya? Oke. Makasih. Cukup itu anak-anak kalian selesaikan, mereka bahkan bisa bayar mereka punya uang kuliah sendiri. Kita harapkan itu target kita. Jadi kita tidak sedang mengeluarkan siswa untuk pengangguran tambahan buat pemerintah. Tapi kita begitu keluar dari sini mereka sudah punya pekerjaan sendiri. Coba lihat dulu toiletnya. Jangan saya pergi sekarang bagus terus giliran saya pergi mati lagi. Pokoknya kamu bikin program yang kayak begini-begini, nanti kamu bikin program, jadi kasih uang, nanti minta program bikin ini, bikin taman, bikin rapi, bikin serai, bikin air, buku-buku, disiapin aja, ada uang kok. Jadi disiapin semua. Jadi orang datang sekolah ini, dia sekolah unggul jadi tidak dapat begini, dia rapi betul semua. Jadi kalian jaga betul. Mumpung kalian ada uang, kalau kita push ini, mumpung ada uang. Ya toh? Kadisnya ada di sini menurut. Karena orang Lembata sama lagi kan. Mungkin gara-gara Lembata nih makanya kalian dibuka bagila sama-sama. Siswa mana? Guru siswa aja saya lihat. Satu aja ya. Perempuan laki sama. Masih banyak. Ada pembagian ada. Oh. Berapa banyak? Ada 17. 17. Nanti jaga kebersihannya semua begini ya. Bisa ya? Siap. Pokoknya semua siswa wajib dia masuk keluar harus bersih. Kalau mama ketahuan nanti kita pasang CCTV. Yang keluar dari situ kita cek, kalau kotor dia wajib dikasih teguran. Ya. Selamat pagi semua. Pagi. Bapak Gubernur Nusa Tenggara Timur yang kami cintai dan kami hormati. Inilah potret dan wajah Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Sikumana yang telah menggerakkan Nusa Tenggara Timur di level dunia dan Indonesia. Kami dan teman-teman semua mendengar arahan dan motivasi Bapak Gubernur kepada para guru yang selama ini bersama kepala sekolah, ketua komite berdarah-darah mendesain kemajuan sekolah ini. Waktu dan kesempatan kami silakan. Baik Pak Kadis, kepala sekolah dan para guru-guru yang saya kasihi, ketua komite, semua kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya tidak akan lama-lama. Karena ini disebut sekolah unggul, maka saya minta Pak sekolah untuk membuat perencanaan yang terbaik. Tidak boleh pikir uang. Yang terbaik supaya seluruh fasilitas pendukung agar anak-anak ini bisa belajar dengan baik, juga bisa berlatih dengan baik. Maka seluruh anggaran kita tahu bahwa APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur 50%-nya untuk pendidikan. 50%. Kalau bayar gaji sekitar 1 triliun, masih sisa 1 triliun, 2 triliun ada di situ. Uangnya sangat besar. Dan karena kita punya 2 sekolah unggulan, maka kita menyiapkan seluruh energi kita ke situ untuk membantu agar ini bisa menjadi sebuah sekolah percontohan. Jadi begitu anak-anak nanti tamat dari kelas 3, mereka yang telah dipersiapkan untuk menuju perguruan tinggi dengan pendampingan-pendampingan yang tentunya bukan saja dari SMA 6, tapi kita kerjasama dengan berbagai lembaga untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Bukan berarti saya tidak percaya Bapak Ibu, tapi kita perlu, karena ini sekolah unggul, kita perlu mendapatkan
pikiran, masukan teman-teman dari luar untuk kita berpartisipasi dalam membina, mendidik dan melatih anak-anak kita. Karena itu nanti saya minta kepala sekolah untuk sudah mulai membuat pertanyaan-pertanyaan, sebuah matriks untuk bagaimana siapa saja anak-anak yang berminat, untuk dia minatnya kemana, bakat dan minatnya yang mana. Itu yang kita akan dampingi, kita akan nyiapkan untuk mereka didampingi. Ada yang saya berminat untuk menjadi dokter, ambil ke UI, itu yang kita siapkan. Atau yang berminat untuk saya mau menjadi pengusaha minyak serai, nah itu kita langsung siapkan, baik dengan Kepala Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, ini kita siapkan sehingga bukan saja lahan di sekolah ini, tetapi lahan-lahan orang tua yang dimiliki orang tuanya dari anak didik itu sudah kita pantau bersama Kadis Pendidikan dan Pertanian untuk mereka didampingi sebelum mereka keluar dari sekolah ini. Mereka telah mempunyai lahan yang cukup untuk mereka nantinya survive. Jadi kita tidak sedang, nama sekolah unggul itu tidak mengeluarkan orang untuk nganggur. Kalau itu bukan sekolah unggul itu. Dia keluar, kalau dia tidak mau lanjutkan, dia kerja. Dan dia punya kemampuan, skill yang cukup untuk dia bisa membangun dirinya. Itu yang target kita itu. Karena itu saya ingin agar para ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, atau komite dan semua, kita bekerja bersama. Saya tidak datang hari ini, saya akan terus mengecek. Pak Kepala Sekolah, saya telepon, saya tanya bagaimana kondisi, kita terus untuk mengecek. Jadi tidak mungkin saya lepas, karena 2 saja. Kalau 2 saja energinya kita cukup untuk membuat sebagai contoh. Nah 2 saja, apalagi 2 dan hanya cuman kelas 12. Maka kita mampu untuk seluruh energi kita fokus di situ. Untuk mereka akan siapkan yang baik. Nanti ke depan kita lagi siapkan, kalau sudah siap betul, Bapak Ibu Guru ini sudah stabil, sudah bagus, sudah tahu dia punya pola benar, nah kita kasih turun dari kelas 11. Jadi 11 itu kita sudah siapkan mereka, waktu 12 mereka sudah matang. Setelah itu mereka kemana silahkan, kita sudah siapkan mereka. Hari ini kita bekerja sama dengan satu industri, kita harapkan beberapa bulan ke depan kita bisa kerja sama dengan beberapa industri lagi, sehingga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita, sehingga lulusan dari sini dapat dipahami dengan baik oleh industri maupun perguruan tinggi yang ingin mereka belajar ke sana. Karena itu saya harapkan, saya yakin semua Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Ketua Komite dan semua kita yang ada di sini mempunyai hati, cinta kasih untuk bagaimana kita membangun anak-anak, sehingga jangan ada lagi orang bilang NTT itu adalah orang-orang yang kumpulan manusia-manusia yang biasa itu yang orang ngomong itu. Tapi kita mampu tunjukkan bahwa kita ini sesuatu yang sangat mulia. Ini kita mampu. Kita belum punya kesempatan yang dilatih, diproses secara baik. Hari ini kita punya kesempatan untuk diproses dengan baik. Kita mempunyai sumber daya. Terima kasih kepada pemerintah pusat Pak Joko Widodo yang telah memberikan anggaran yang cukup buat pendidikan. Kita harus pertanggungjawabkan itu. Kita harus pertanggungjawabkan itu. Kalau tidak, kita tidak bisa. Kita bayangkan, literasi kita paling rendah. Saya sebagai gubernur datang menjadi gubernur, tinggal di rumah pribadi saya, menjadi gubernur ini. Anak di Kota Kupang, di samping dekat rumah saya, anak kelas 2 tidak bisa membaca menulis. Di Kota Kupang. Jadi itu bayangkan itu. Karena itu kita tidak mungkin, NTT itu bukan bodoh anak-anaknya. Mereka belum mendapatkan kesempatan yang baik untuk melatih mereka dengan baik. Buktinya sebegitu ajar cuma 2 bulan. Diajarkan langsung bisa baca tulis. Dengan tentunya guru mendampingi yang baik. Jadi banyak orang yang ngomong segala macam dengan pengetahuan yang dimiliki. Pertanyaannya satu, sudahkah Anda membangun orang yang tidak punya harapan untuk mereka menatap harapannya dengan baik? Kita sedang membangun harapan itu. Dan harapan itu mempunyai cost. Baik cost sosial, cost financial, cost waktu dan tenaga segala macam, itu cost. Karena itu saya ingin untuk motivasi yang telah dimulai oleh SMA 6 sebagai gubernur, saya pun kelabakan karena kalian lari lebih cepat dari saya punya perkiraan. Saya menyiapkan, saya pikir bulan kelas 2 yang sekarang naik ini baru kita siapkan, tapi kalian lari lebih cepat. Saya punya jantung hampir stop gara-gara kalian punya lari begitu cepat. Tapi tidak apa-apa. Kecepatan, keberanian itu adalah salah satu syarat orang maju. Orang-orang yang berani. Dalam teori manajemen modern bilang, think, heart, and guts. Cerdas, peduli, dan berani. SMA 6
Terima kasih. SMA 6 sudah memiliki berani, peduli, dan kalau punya kolaborasi lagi dengan tim di luar untuk membangun manajemen intelektual, mentransfer intelektual knowledge di sekolah ini, saya yakin sekolah ini akan menjadi sekolah unggulan yang luar biasa. Walaupun pertemuan dengan saya, kepala sekolah bilang, sekarang ini banyak hama di sini. Hama ini maksudnya orang datang masuk pencuri, jadi perlu, ya sudahlah, kalau kamu kerja baik supaya orang ambil kerjaan hasil, berdoa buat dia supaya dia ke depan makin baik aja. Ya. Dan kalian juga ikut membantu supaya dia tidak masalah. Rupanya orang biasa mencuri barang orang itu dia dalam keadaan sulit luar biasa. Kecuali dia hanya hobinya mencuri, ya kita bawa dia untuk didik dia. Karena itu saya harapkan sekolah ini juga menjadi pencetus dan penggerak ekonomi di lokasi ini. Saya yakin dengan masuk sekitar jam 5:30 di sini, maka kios-kios akan buka nanti. Nanti satu saat seluruh otobemo akan jalan karena dia akan mendapatkan pendapatan yang cukup. Kita men-create ekonomi itu. Hari ini betul kita masih menyiapkan bis, masih makan plat merah untuk mengangkat siswa. Tapi nanti itu men-create ekonomi. Jadi orang tidak omong lagi berorang kupang pemalas bangun. Terbukti kalau tadi saya jalan begini lihat ada orang mendorong gerobak, banyak orang ibu mama semua menggerak semua. Itu menunjukkan bahwa etos kerja dari sekolah ini mengisi ruang sosial seperti itu. Jadi ruang sosial nanti ke depan bukan lagi ruang sosial yang hanya pada jam 6 itu cuma 1-2 orang. Tapi ruang sosial gerakan, bahkan ruang sosial untuk ekonomi, ruang sosial untuk macam-macam itu akan bergerak dengan baik karena bagaimana sekolah ini mulai untuk memberikan sebuah perspektif baru di dalam kehidupan bermasyarakat Nusa Tenggara Timur. Jadi sekali lagi terima kasih buat semua, tetap semangat seperti tadi, jangan putus, jangan kendor itu. Nah, orang Sumba bilang jangan kendor ya. Orang Sumba bilang jangan sampai kendor itu. Jaga terus supaya kita mampu untuk menjadi salah satu pilar untuk mengisi pembangunan di Indonesia. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Mengajar ya. Saya pekerja lain. Bablingin. Noran Mamo. Mana pembina OSIS? Kalau guru-guru mau foto di depan.